Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angel Novita Nurat, NIM 4612420036. Di sini saya akan melakukan praktikum subnetting di Cisco Packet Tracer. Ini untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer dan UTS. Pertama kita melakukan pengisian identitas. Nah, ini untuk panduan pengerjaannya. Nanti kita mengikuti yang sesuai dilakukan Pak Sugeng sebelumnya pada router 4, nanti di router 4, di router 3 ya tadi. Ini nanti di router 4 untuk pengerjaan TS-nya. Nanti pada jaringannya namanya 10.10.10.128/25, nanti itu dibagi sama besar. Nanti pada IP subnet pertama memiliki IP lebih kecil dari subnet kedua. Nanti yang pertama kita mengikuti dari yang sudah dipraktikkan Pak Sugeng sebelumnya. Itu nanti kita lakukan di router 3 ini, networknya itu ada 192.168.1.0/24. Pada jaringan yang pertama, itu IP-nya 192.168.1.1. Terus pada jaringan kedua itu 192.168.1.127. Subnet masknya sama, itu 225.225.225.128. Oke, yang pertama kita mengerjakan yang di router 3 dulu. Cara kita sambungkan kabel konsul seperti ini. Nah, kita masuk ke PC 2, ke desktopnya. Masuk ke terminal. Oke. Nah, kita enable dulu. Terus masuk ke config T. Oke. Terus kita setting jaringan pertama. I interface G0/0. Terus kita masukkan IP-nya. IP address-nya itu tadi 192.168.1. Yang pertama satu ya. Subnet masknya 255.255.128. Pas ya, 111.128. Terus kita nyalakan dulu nashot ya. Oke, terus kita lakukan hal yang sama untuk jaringan yang keduanya. Kita exit dulu ya. Exit, terus interface G0/1. Kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.1. Yang keduanya tadi 100, mulai dari 128 jadi 129 ya. 129.255, masnya sama. 128. Kita nyalakan dengan cara shutdown. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan network ke PC-PC yang lainnya. Itu ada dua cara. Ada cara manual dan cara otomatis. Nah, saya di sini akan melakukan cara otomatis karena menurut saya lebih gampang, lebih cepat daripada yang manual itu harus masukkan IP yang satu-satu.
Nah, kalau misalnya dari sini, kita langsung ke IP DHCP-nya. Kalau misalnya otomatisnya, nanti kita butuhkan tuh nama poolnya, network subnet mask-nya, terus sama default router-nya. Nah, pertama kita IP DHCP pool. Nah, ini nama jaringannya bebas. Kita pakai jalan satu ya. Terus kita masukkan IP jaringan networknya. Networknya 192.168.1. Ini hostnya 0. Kita masukkan subnet mask-nya sama 128. Oke, kita ke default router. Default router 192.168.1. Default router 1, oke pas ya. Terus kita exit. Terus kita lakukan hal sama untuk IP DHCP yang full jaringan keduanya. DHCP full LAN 2. Terus cari network. Networknya 192.168. Tadi 128. Subnet masknya sama 255, 255, 255, 128. Oke. Yang salah 192. Oh, salah ya. Seharusnya network itu harus pakai satu ya. 192.168.1.128. Nah, baru masukkan subnet masknya. Tadi ini tidak ada satunya ya. Nih. 255.128. Nah, bisa. Terus selanjutnya kita default router. Default routernya 192.168.1. Ini yang setelah hostnya. Tadi 128, sekarang 129 ya. Oke. Nah, kita exit. Nah, terus ini kita akan melakukan ya, untuk menghindari error ke depannya, kita memakai IP DHCP code-nya. IP DHCP code address. Kita masukkan jaringan pertama 192.168.1.1 sama yang kedua IP DHCP code address jaringan keduanya 192.168.1.129. Oke. Terus kita cek ya. Kita pakai yang otomatis, jadi dia kita keluar dari terminal masuk ke IP configuration, dari static kita ubah ke DHCP. Nah, ini udah ya. Ini udah successful ya. Jadi kita otomatis semua jaringannya. Oke. Terus kita akan, nah ini udah ya. Ini untuk router 3-nya udah. Terus selain itu kita akan melakukan yang ini, melakukan hal yang sama dari ke router 4-nya. Dengan cara dari PC 5 ya. Kita lakukan yang sama, pakai kabel konsul dari PC 5 ke router 4.
Nah, kita masuk ke PC5. Desktop, terus ke terminalnya. Oke. Nah, kita enable dulu. Enable, untuk masuk config T. Oke, kita lakukan hal yang sama ya. Oh ya, tadi ini untuk network yang keduanya itu pakai 10.10.10.128/25. Sesuai panduannya. Jadi kita masuk ke jalan pertama, interface G0/0. Masukkan IP-nya. IP address. IP address-nya itu 10.10.10.129. Terus subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, ini kita hidupkan. No shutdown. Oke, sama untuk jaringan keduanya. Interface G0/1. Masukkan IP-nya. IP address 10.10.10. Yang keduanya 193. Kita pakai ya. Terus subnet mask-nya sama 255.255.255.192. Oke, kita nyalakan shutdown. Oke, sip. Nah, terus kita masukkan, kita melakukan cara yang sama yang tadi dengan cara otomatis yang untuk menyambungkan ke PC lainnya dengan cara IP DHCP pool-nya. Ini kita yang lakukan yang pertama, IP DHCP pool. Jaringan pertama kita namakan 1 aja. Terus masukkan network-nya. Network-nya itu yang pertama 10.10.10, yang pertama tadi 128. Subnet mask-nya 255.255.192. Oke, kita nyalakan. Kita ke default router. Default routernya 10.10.10.129 ya. Setelah hostnya. Tadi ini 128, ini setelahnya jadi 129. Oke, exit. Sama, kita lakukan ke jaringan kedua, IP DHCP full. Nama jaringan kedua LAN 2 ya. LAN 2, nggak prestasi. LAN 2. Kita masukkan networknya. Yang kedua tadi 10.10.10 tadi 192. 192. DHCP subnet mask-nya sama. 192. Oke. Kita masuk default router. Default routernya 10.10.10.100, setelahnya dari 192 jadi 193 setelah host ini. Kita exit. Oke. Terus sama untuk menghindari error ya, kita pakai IP DHCP exclude address. Yang pertama 10.10.10.129. IP DHCP sama ya, 129. Oke, sama yang kedua IP DHCP
Yang kedua itu 10, 10. Yang kedua itu 193. 193. Oke. Terus kita cek ya. Kita tutup terminal, masuk ke IP configuration. Kita ubah dari static ke DHCP sama. Oke, ini udah ya, 194. Udah sukses. Terus kita coba yang ini. Apakah udah berhasil? Ke desktop, terus ke IP configuration, ubah ke DHCP. Nah, ini udah ya, 130. Nah, coba kita ping ya. Kita ping dulu. Kita ping jaringan yang tadi ya. 10, 10. Tadi yang pertama 194. Kita coba sekali lagi karena masih ada request timeout-nya. Ping 10, 10, 10, 194. Oke, udah ya. Kita coba yang di PC 5-nya. Kita ping. Tadi berapa? 193 ya? 10, 10, 10, 193. Oke, udah saya udah replay, udah berhasil. Oke, tadi ini router 3 sudah, router 4 sudah. Sekarang kita menyambungkan nih dari router 3 ke router 4. Nah, dengan cara kita masuk ke PC 5 ya. Dari PC 5, terminal. Oke. Kita langsung aja ke IP. Exit ya, langsung aja. IP root ya. Pakai IP root untuk menyambungkannya. IP root-nya 192.168.1.0. Kita masukkan subnet mask-nya 255.128. Tadi jaringan yang keduanya. Jaringan yang kedua tadi 10.10.2. Sama untuk yang kedua. IP root 192.168.1.128 ya. 128 dan masknya sama 255.128. Jaringan keduanya 10.10.10.10 sama 2. Oke. Like dulu. Sip. Coba kita ping. Kita ping 192.168.1.1. Oke, sukses ya. Terus kita tadi sini sudah ya. Kita masuk dari router 4 melalui tadi kan ini dari router menyambungkan dari router 4 ke router 3. Nah, kita masuk ke PC 2 untuk menyambungkan dari PC 3 ke PC ke router 3 ke router dari router 3 ke router 4. Terus kita masuk ke PC 2 ke terminalnya. Kita enable dulu. Masuk ke config T. Oke, kita sama background tadi dari PC 5, lakukan yang sama di PC 2 ini. Pakai IP root. IP root 168
255.1.128. Masnya 255, 255, 255. Oh, bukan ya. Salah. Tadi ini untuk yang keduanya itu pakai 10.10 ya. Yang slash 25. 10.10.10, 128, 255, 255, 255. Tadi sak nomornya 192. Terus 10.10.10.1 sama IP road 10, yang keduanya itu 192. Masnya sama 255, 255, 255, 192. Ini juga sama 10.10.10.1. Oke, kita exit dulu, kita coba ping. Kita coba ping jaringannya 10.10.10.129. Oke, sukses ya. Oke, udah ya. Berarti udah sukses. Berarti dari route 3 dan router 4 ini sudah terhubung ya dengan semua visinya. Nah, terus kita diperintahkan untuk mengganti nama access point jadi UNES, terus menyambungkan ke laptop 1. Ini kita ganti namanya dulu. Jadi UNES ya. UNES, oke. Terus kita dari laptop 1. Nah, ini kita off-kan dulu. Nah, ini kita taruh di seperti ini. Kita ke VPC 300N. Kita kembalikan lagi. Terus kita nyalakan lagi. Oke. Terus kita masuk ke ini, ke UNES. Ke config. Ini udah ya, udah terubah sendiri tadi. Jadi kita ubah, terus ke port 1. Ini juga sama, kita ubah yang namanya jadi UNES. Oke. Terus kita masuk ke laptop. Ke desktopnya, kita pakai PC wireless. Kita ke connect. Kita tunggu ya. Nah, ini udah UNES ya, udah ada. Kita connect. Udah, coba kita ke link information. Nah, ini udah ya. You have successful connection to the access point. Itu berarti udah bisa terhubung. Oke, nah. Jadi saya sudah mengerjakan tugasnya dari Pak Suban sendiri ya untuk praktikum dan untuk UTS. Hanya sekian yang bisa saya praktikkan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam.